semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Putri Ayuningsih. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang teori semiotika. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori stilistika. Apa sih itu teori stilistika? Stilistika adalah cabang dari linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sastra, yang mencangkup gaya bahasa dan teknik sastra yang digunakan oleh penulis untuk menciptakan makna dan emosi dalam teks. Stilistika berfokus pada bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai jenis teks, termasuk puisi, prosa, drama, dan lainnya. Sejarah stilistika dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno dengan awalnya berfokus pada retorika dan puisi. Namun, sebagai disiplin ilmu yang terpisah, stilistika mulai berkembang pada abad ke-20. Berikut adalah tokoh penting dalam sejarah stilistika dan kontribusi mereka. Yang pertama ada Charles Bailey, seorang ahli linguistik Swiss yang dianggap sebagai salah satu pendiri stilistika modern. Bailey memfokuskan karya-karyanya pada penggunaan bahasa dalam konteks sastra dan retorika. Dia juga mengeksplorasikan hubungan antara bahasa dan emosi. Yang kedua ada Roman Jakobson, seorang ahli linguistik Rusia yang berkontribusi pada pengembangan stilistika dengan menggabungkan teori linguistik struktural dan analisis sastra. Jakobson berfokus pada fungsi bahasa dan teks sastra dan juga mengembangkan konsep fitur khas dalam bahasa. Ketiga ada Mikhail Bakhtin, seorang filsuf dan ahli teori sastra Rusia yang dikenal karena konsep dialogisme dan konsep chronotop. Bakhtin berpendapat bahwa bahasa selalu merupakan dialog antar penulis, pembaca, dan karakter dalam teks, serta konteks sosial dan sejarah. Berikut ada beberapa konsep yang harus diperhatikan dalam teori stilistika. Yang pertama ada diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan oleh penulis. Diksi bisa berupa formal, informal, sederhana, ataupun kompleks, dan dapat membantu menciptakan suasana, karakter, dan latar yang spesifik dalam teks. Kedua, ada sintaksis. Sintaksis adalah struktur kalimat dan cara penulis mengatur kata-kata dalam kalimat. Sintaksis yang bervariasi dapat menciptakan ritme dan suasana yang berbeda dalam teks. Ketiga, ada figur bahasa yang melibatkan penggunaan metafora, simil, personifikasi, dan perbandingan lainnya untuk menyampaikan makna dan emosi yang lebih dalam. Yang keempat, ada simbolisme yang melibatkan penggunaan simbol untuk mengkomunikasikan ide atau konsep yang lebih luas. Simbolisme dapat membantu memperkaya teks dan menambah kedalaman makna. Ada karakterisasi yang merupakan cara penulisan menggambar karakter dalam teks, baik melalui deskripsi, fiksi, dialog, atau tindakan. Keenam, ada pengaturan yang melibatkan lokasi, waktu, dan suasana tempat cerita berlangsung. Ketujuh, ada gaya narasi yang merujuk pada sudut pandang yang digunakan dalam teks, seperti sudut pandang orang pertama, orang ketiga, ataupun orang kedua. Setelah kita mengetahui apa itu teori stilistika, sekarang mari kita menganalisis suatu karya sastra menggunakan teori stilistika. Stilistika ini kita akan terapkan oleh novel yang berjudul Cantik Itu Luka. Saya akan menjelaskan elemen-elemen yang ada di dalam novel Cantik Itu Luka menggunakan teori stilistika. Elemen pertama dalam novel Cantik Itu Luka ada diksi. Dalam kalimat, ketika malam menyapu, Halimunda, bulan bersembunyi di balik awan dan bintang-bintang enggan menampakkan wajah. Halaman ketiga, kata-kata seperti menyapu, bersembunyi, dan enggan menampakkan menciptakan gambaran visual yang kuat dan menambah kedalaman emosional padat. Kalimat yang kedua, dia merasa seperti seorang prajurit yang akan berperang. Halaman 10. Kata prajurit dan berperang menunjukkan konflik internal dan eksternal yang dialami oleh karakter. Elemen yang kedua ada sintaksis. Dalam kalimat, dia menatap mata Dewi Ayu, mata yang dalam seperti sumur tua, dan dia tahu di balik mata itu ada sesuatu yang menganga, lebih dalam dari sumur itu, lebih dalam dari lubang hitam di langit yang menelan bintang-bintang. Halaman ke-62.
Struktur kalimat ini menciptakan ritme dan suasana yang berbeda dalam teks. Kalimat yang kedua, mereka berbicara tentang masa lalu, tentang kenangan yang telah lama terkubur. Halaman ke-25. Struktur kalimat ini menciptakan suasana nostalgia dan melankolis. Elemen yang ketiga ada figur bahasa. Dalam kalimat, rumah itu berdiri di atas bukit seperti istana yang menjulang di atas puing-puing kehancuran. Halaman ke-5. Ini adalah metafora yang menggambarkan rumah Dewi Ayu seperti istana yang menjulang di atas puing-puing kehancuran. Kalimat yang kedua, mata Dewi Ayu dalam seperti sumur tua. Halaman ke-62. Ini adalah simbol yang menggambarkan kedalaman dan misteri mata Dewi Ayu. Elemen yang keempat ada simbolisme. Dalam kalimat, 11 pohon randu yang berdiri di sekeliling rumah itu menjulang tinggi seperti penjaga yang setia menjaga rahasia istana. Halaman ke-5. Pohon randu ini dianggap sebagai simbol penjaga rahasia. Dalam kalimat kedua, dia menatap mata Dewi Ayu, mata yang dalam seperti sumur tua. Halaman ke-62, mata Dewi Ayu bisa dianggap sebagai simbol misteri dan kedalaman. Elemen yang kelima ada karakterisasi. Dalam kalimat, Dewi Ayu adalah perempuan yang cantik, anggun, dan penuh pesona, tetapi juga keras kepala, sombong, dan tidak pernah mau mengalah. Halaman ke-15, deskripsi ini pembaca dapat memahami kepribadian Dewi Ayu dan bagaimana dia berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Dalam kalimat kedua, dia adalah seorang laki-laki pendiam tetapi tegas dan berani. Halaman ke-20, deskripsi ini membantu pembaca memahami karakter dan motivasi laki-laki ini. Elemen yang keenam ada pengaturan. Halimunda adalah kota yang terletak di tepi pantai, dikelilingi oleh hutan dan perkebunan tebu dan dihuni oleh berbagai suku dan bangsa. Halaman ke-1. Pengaturan ini membantu menciptakan suasana dan konteks untuk peristiwa dalam cerita. Dalam kalimat, rumah itu berdiri di atas bukit, seperti istana yang menjulang di atas puing-puing kehancuran. Halaman ke-5. Deskripsi ini menciptakan gambaran visual yang kuat tentang lokasi rumah Dewi Ayu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.